aku penasaran deh sebenarnya. Ketika orang punya pegangan itu, apakah mereka tetap bisa melakukan ibadahnya terhadap Tuhan? Ya pertama paling yang nampak paling biasanya sakit ya, baik medis ataupun non medis ya. Kemudian nanti efek jangka panjangnya. Biasanya kalau yang sudah berkeluarga jadi cekcok, jadi panas, rezeki seret. Ya ini sebenarnya bukan ulah entitas itu, tapi kemungkinan adalah teguran dari Tuhan bahwa kamu tuh terlalu serakah. Tombo mau nggak bawa ini daripada kita buang katanya gitu. Ya sudah ini saya bawa, tapi bukan berarti saya membawa menjadi milik saya. Suatu ketika nanti mau diambil silakan, tapi yang penting sesuai dengan amanah almarhum misalkan saya gitu. Tapi nih Om, biasanya pegangan-pegangan itu ya entah hitam atau putih. Iya. Kalau di badan orang lokasinya di mana aja? Halo Sobat Javanika semua, kembali lagi di episode terbaru obrolan santai. Om Hao, Iya, hari ini kita akan ngobrolin tentang warisan Om. Warisan apa? Harta? Bukan. Apa emas berapa kilo itu, Pak? Mas siapa nih? Mas siapa? Mas siapa? Enggak. Mas yang 70 berapa kilo itu? Waduh, mahal itu Om. Kita akan ngobrolin tentang ini Om, warisan, lebih ke ini sih, warisan pegangan atau mungkin kayak jimat, pusaka, kodam kayak gitu-gitu. Karena kan ini ya, banyak orang yang penasaran tuh, kalau sumpama orang tua aku punya ini, otomatis aku harus ngurusin nggak ya kalau udah nggak ada kayak gitu. Nanti gimana gitu ya. Tapi sebelum gimana kita ingatkan lagi untuk teman-teman tetap dukung podcast obrolan santai dengan cara subscribe dan juga nyalakan lonceng. Betul sekali. Nah, gimana nih Om? Gimana ini? Iya, Gimana? Bener. Ini deh, kalau kita ngomongin pegangan dulu nih Om. Kan itu biasanya bentuknya sosok atau kodam ya. Iya. Nah, apakah benar jika mereka ini akan selalu diturunkan ke entah anak atau cucu atau anggota keluarga lain si yang punya pertama ini? Atau kayak sebenarnya juga bisa putus kontrak ketika yang punya pertama meninggal? Bisa dua-duanya, Mbak. Tergantung apa? Tergantung kalau memang itu warisan kita sebutnya secara originalnya, organiknya gitu, itu secara otomatis sebenarnya. Oke. Sesuatu hal kayak rumah kan turun temurun kan ada ya yang ini diwariskan, diteruskan ke siapa. Tapi kalau ada yang mungkin itu perjanjian, baik perjanjian ini dalam segi apa, kanan atau kiri itu, ada yang bisa dibatalkan, ada pun yang enggak sebenarnya. Tapi ada yang hilang juga. Kalau konteksnya warisan itu berarti sesuatu yang akan diturunkan, Mbak. Tapi kalau milik sendiri, pribadi, atau individu itu, misal bapaknya saja, terus kemudian ada cerita kalau meninggal susah, kemudian dilepas, itu berarti bukan warisan. Tapi ada juga yang memang dilepas untuk mencari yang ngurusi yang baru, itu juga ada. Ada juga yang kodamnya itu milih sendiri. Milih sendiri ini dari keturunan anak keberapa, cucu keberapa, yang nggak bisa kita mengambil itu, tapi dipilih, itu ada juga. Jadi kalau kita lihat akar permasalahannya itu kompleks ya, banyak sekali. Kemudian warisan ini itu akan dibagikan ke siapa atau akan diturunkan ke siapa gitu. Iya. Tapi ini kan Om, lebih apa ya, ibaratnya lebih sah mana nih, pilihan si empunya yang punya ini atau si kodamnya ini nih? Iya, tentunya kalau kita sebut itu bisa dua-duanya, Mbak. Bisa juga atau mungkin salah satu juga. Kalau kita sebutkan yang pemiliknya ini tentunya yang mengendalikan itu, gitu ya. Tetapi tentunya kalau dalam meneruskan, kalau di sini adalah warisan, dia bisa menjaga, nggak bisa mempertahankan, nggak. Misalkan ada rumah warisan itu kan harus dirawat, dijaga, dibersihkan, dikelola.
ada juga yang ini kalau kita ngomong dalam kajian metafisiknya ya, tapi terkadang warisan itu misalkan itu berbentuk benda, di sini adalah misal pusaka gitu. Ada juga yang ketika diwariskan secara fisik. Tadi kan kita sebutnya itu diwariskan secara metafisik atau non bendawi gitu ya, secara energi. Tapi kalau ini diwariskan secara fisik, ada yang mereka kemudian menjual. Atau menelantarkan atau menghilangkan atau diambil siapa karena ada nilai harga material itu biasanya banyak yang dijual Mbak. Iya, Warisan karena menurut saya tidak hanya benda pusaka ya tapi bisa benda-benda yang lain karena ini berkaitan dengan dari pendahulu ya dari zaman lampau gitu ya bisa jadi itu berupa wayang misalkan bisa berupa patung lukisan atau bahkan gebyok ya atau pendopo tuh tapi setahu saya memang kebanyakan generasi sekarang itu mau menjual Mas. Jadi pertama sebenarnya kita lihat nilai historisnya kemudian di sini adalah kalau kita sebut itu mereka bisa mengemban amanah tidak mereka paham tentang budaya itu enggak baru kemudian ke metafisik lah yang kelihatan aja nggak bisa menjaga apalagi yang nggak kelihatan Mbak. Masuk akal. Itu yang kadang-kadang tuh itu. Nah warisan ini kalau tadi kita ngomong tentang itu entah benda pusaka ataupun mustika gitu ya, itu kan pasti ada sisi metafisiknya. Yang kita sebutkan berikutnya adalah warisan juga bisa secara keilmuan. Ya, ini di luar ilmu akademis, tapi secara ilmu metafisik. Misalkan dulu bapaknya punya keahlian pengobatan, kemudian diturunkan ke anaknya diajari. Bahkan ada yang memiliki kanuragan diwariskan ke anaknya, gitu. Memang ada yang ada proses belajar, ada yang proses tidak perlu belajar karena sudah bakat dan memang sudah menitis Mbak atau menginkarnasi gitu. Turunan, nurun sendiri itu kalau kita sebut ada yang manual, ada yang otomatis gitu. Kalau manual mungkin harus dia menjalankan belajar, harus dilatih ini. Tapi ada juga yang sudah otomatis bisa gitu ya. Bisa sendiri gitu. Bahkan ketika keluarganya atau pendahulunya masih hidup dia sudah bisa gitu. Ya berarti mungkin kayak seolah memang sudah ada benang merah nggak kelihatannya ya Om jadi kayak langsung terpantik tuh kemampuannya gitu. Iya kalau dalam hal ini pegangan itu kan sesuatu hal yang dipegang Mbak. Dipegang dalam arti yang tidak wujud bisa gitu. Tadi kita sebut itu kekuatan atau energi dari pusaka atau mustika itu atau kemampuan supranatural misalkan ilmu ajian. Oke. Nah, tapi nih kalau seumpama Om, kan tadi Om bilang milihnya pun kadang ngelihat dulu orangnya tuh bisa merawat tidak, menjaga tidak gitu kan. Seumpama si entitas inilah ya, ataupun juga si pemilik pertamanya ini kayak ya udah diturunkan ke anak cucu tapi kayak nggak perlu ngasih tahu nih si targetnya atau penerusnya itu nanti gimana tuh Om cara pada akhirnya si entitas ini beradaptasi atau mungkin kayak mencoba biar si penerus ini walaupun nggak tahu tapi dia bisa nyambung dan nge-treat baik tuh. Ya tentunya frekuensi dulu ya Mbak ya. Dan apakah keturunannya itu mau mempelajari itu kuat. Pertama tentu kuat dulu, kuat secara wadah. Kemudian apakah bisa satu frekuensi, apakah bisa mengembangkan itu tuh harus ada semacam seleksi alam yang bisa dilakukan. Gitu. Kalau seumpama ternyata wadah yang diinginkan si entitas ini tahu nih, tapi dia nggak mau, aku nggak mau berurusan sama kayak gitu. Iya, tentu penolakan pasti akan ada. Kalau dia memang tidak satu frekuensi. Nah, otomatis bisa jadi itu dia akan mau. Misalkan penyebabnya di sini adalah wasiat seseorang ya. Yang kedua karena memang satu-satunya garis keturunan. Jadi harus memang dibujuk ya. Tapi terkadang mereka yang tidak mau itu akan mencari satu garis keturunan yang bisa. Pasti ada Mbak. Ini juga mengacu pada kalau istilah orang dulu tuh banyak rezeki itu juga. Mengadu karena orang dulu kan punya pegangan macam-macam Mbak, makanya kalau meninggalkan susah. Iya benar. Bahkan ada yang ikut masa perjuangan, pasang kebal, misalkan pasang sesuatu hal tuh kalau mau meninggal harus dilucutin dulu, harus dinetralisir dulu gitu. Berarti kalaupun menolak dia tetap harus mencarikan gantinya yang masih sedarah juga. Iya.
Tapi seumpama pada akhirnya nih frekuensinya cocok, apa-apanya cocok lah gitu ya. Oke, aku katakanlah yang dapat aku nih Om. Oke, aku nerima. Tapi karena aku tidak mencarimu dan kamu yang memilihku, aku tidak akan melakukan apa ya, perawatan atau ritual untuk menjadi ibaratnya gini. Kalau mau ngikut ya udah ngikut aja. Iya, itu juga bisa Mbak. Itu juga bisa. Kalau kemudian tuh menurun biasa, tapi akan apa ya? Kalau kita sebut itu, misal yang masuk itu hanya non material atau metafisik, misal sosok, kemungkinan bisa dilakukan seperti itu. Tetapi merawat ini dalam segi apa dulu? Misalkan yang diberikan itu bendawinya ya, itu kan ada bendawi dan tak bendawi ya, tangible dan intangible. Kalau itu bendawi menurut saya tetap harus dirawat Mbak. Dimandikan. Ya misalkan ada jamasan, terus misalkan itu warisan itu kan macam-macam ya, misalkan itu berbentuk benda yang lain, misal lukisan atau gebyok atau apa harus dibersihkan, harus ada itu dirawat. Tapi yang kita maksud ini kan tidak nyajeni, tidak diberikan persembahan saja. Nah itu mungkin beda-beda karena konsepnya kalau itu kan untuk urusan batinnya, lebih ke intangible-nya. Betul. Oke, berarti tetap ya pada akhirnya pun entah alami atau mungkin agak bukan dipaksakan ya Om, tapi kayak direncanakan, itu pasti akhirnya terjadi interaksi antara entitas dengan si pewarisnya. Iya, terkadang juga gini Mbak, salah satu penanda itu wetonnya harus sama. Sebagai penanda juga, jadi terkadang dari kakeknya itu wetonnya misalkan Jumat Kliwon, bapaknya juga Jumat, anaknya ini juga Jumat Kliwon, jadi dia nolak nggak bisa karena sudah sama, sudah linear. Jadi akhirnya dia mau nggak mau harus teruskan. Kalau kemudian resikonya apa ketika tidak mau, mungkin bisa kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, bisa sakit, bisa mengalami gangguan kejiwaan gitu ya, serasa dia mengejar gini-gini gitu tuh bisa. Resiko yang sebenarnya kasat mata juga ya. Iya. Oke, tapi untuk pewarisannya nih Om, ada perbedaannya nggak antara pegangan yang memang sama, katakanlah kita memakan ayahnya ya, sama ayahnya ini dulu beliau mencari, sama yang memang kayak datang sendiri tuh. Iya. Ada bedanya nggak cara perwarisannya? Kalau caranya tetap sama Mbak. Karena kalau mencari itu kan sudah menjadi milik. Ya. Sama juga ketika diwariskan yang sebelumnya. Kan otomatis sebelumnya penyebabnya apa dulu nih? Benar. Nah, memang benar pertanyaan yang bagus, ada dua hal kenapa dia bisa punya. Memang sudah warisan sebelumnya atau dia mencari. Jadi perintis dan pewaris itu tidak berlaku tentang dunia bisnis. Tapi juga berlaku tentang hal-hal yang berkaitan dengan metafisik. Iya, benar. Itu gitu. Iya. Sebenarnya sama semua. Tapi mungkin yang dulu menjadi perintis itu tirakatnya luar biasa, dan nggak otomatis langsung punya. Lah yang mewarisi ini itu mungkin tirakatnya nggak perlu terlalu dalam, dia hanya kuncinya loyal atau manut gitu aja. Iya sih. Itu tinggal nerusin gitu. Yang penting dipelihara, dijaga gitu, di maintenance lah gitu. Iya. Tapi gini Om, seumpama si pegangan ini ya, dia ngikut itu karena orangnya sifatnya putih nih kita bilang gitu. Nah terus umpama dia sudah memilih nih, oh ini yang akan jadi pewarisku. Ketika sudah masuk nempel gitu, ternyata ya namanya manusia ya berubah ya, maksudnya ketika kehidupan seperti apa. Ketika seumpama si pewaris ini tiba-tiba jadi bersifat yang kurang baik, apakah si entitas ini akan bisa lepas dengan otomatis karena sudah ibaratnya perjanjiannya sudah terselewengkan ya, atau masih mencoba untuk mengarahkan kembali? Kalau tergantung perjanjiannya dulu sih Mbak, kadang ada juga yang sudah harus nanti berapa generasi habis. Begitu. Iya itu. Tapi kalau zaman sekarang yang mewarisi dan bisa menjalankan itu jarang banget gitu. Saya kadang prihatin ketika itu lebih ke benda Mbak. Jadi nggak terpelihara, nggak terjaga, dijual ke orang lain. Ada yang bapaknya itu punya kolektor keris itu nggak keris sembarangan, habis. Ya otomatis
bisa jadi karena kodamnya nggak satu frekuensi kabur, berpindah ke pemilik yang lain itu juga bisa. Nah terkadang ada satu hal lagi bahwa meneruskan itu ternyata tidak melulu ke turunan saudara maksudnya, tapi juga bisa ke orang lain yang terpilih. Tapi pernah bertemu atau kenal dengan si pemilik pertama nggak? Jadi misal ini orang ini bisa nih, dia punya anak itu ya, anaknya ini memang nggak mau atau nggak bisa, nggak mumpuni, dia nggak cocok orang tuanya ini kalau itu diturunkan ke anaknya. Akhirnya dia ketemu orang lain kayak diangkat murid itu bisa, Mbak. Jadi wadah ini memilih dalam artian tidak linear. Jadi dia bisa simpang gitu. Jadi dia bukan ini keluar tapi mencari yang bisa meneruskan, karena konsep mewariskan itu menurut saya pemahaman kita itu selalu ke anak, ke keturunan di bawah kita. Betul. Tapi nggak selalu, Mbak. Gitu. Bahkan ada yang dia ternyata orang lain ini bisa belajar lebih dalam lagi. Tapi yang penting kan ini sebelum meninggal biasanya dia bilang, ini saya akan wariskan, saya mencari orang yang pas untuk ini itu. Yang menjadi penerus itu bisa. Itu tetap ada diskusi dulu nih antara si pemilik pertama dengan si pegangannya ini. Dan juga sekaligus penerima. Oke. Wah, menarik juga sih, karena kita kan selama ini mengiranya ya teman-teman kayak cuman sebatas pokoknya harus keluarga nih, ya saudara. Maksudnya entah saudara yang keluarga inti atau yang keluarga besar gitu kan. Iya. Terkadang memang yang dari luar itu juga bisa, Mbak. Bahkan kalau kita sebut kayak titisan inkarnasi, itu nggak langsung ke yang berhubungan dengan darah ya. Tapi dia bisa terlahir ke tempat yang lain. Tapi berbeda dengan reinkarnasi ya. Tapi ini menitis itu bisa, Mbak. Jadi orang sudah meninggal, kemudian ada orang serupa dengan bentuk yang sama secara fisik, kemampuan, itu ternyata titisan ini gitu. Sehingga banyak orang yang ngaku-ngaku, Mbak, dengan orang pembesar yang dulu pernah ada, yang dia terobsesi pengen memiliki kemampuan itu gitu. Benar sih. Jadi kalau menurut saya tadi satu frekuensi tergantung kesiapan, mau tirakat atau tidak. Berikutnya wadahnya bisa nggak untuk menampung itu. Nah, karena kan kalau kita ngomong misal sosoknya itu, tokohnya ini itu keturunan ke bawahnya itu cuman nyadong gitu, Mbak. Nggak kita misalnya itu sosoknya besar ya, maksudnya sosok yang berwibawa, berkarismatik, besar itu secara ini manusia, Mbak ya. Orang kan akan misal dia punya anak ini, ya itu kan bapaknya bukan anaknya. Kadang kan ada yang bilang gitu. Yang keturunan itu cuma turunan aja, tapi apakah ya akan mewarisi dia sifat-sifatnya atau apa gitu. Ya itu bisa berpindah ke orang lain. Justru spiritnya ini memilih orang di luar itu karena dianggap keturunan di bawahnya nggak mumpuni, kurang capable gitu juga bisa. Tapi kalau kayak gitu berarti otomatisnya segala keberuntungan atau benefit dari si pegangan ini yang dulunya dipunyai oleh bapaknya atau pemilik utama ini, ketika dia pindah ke orang lain itu juga maksudnya ketika bapaknya ini sudah meninggal, keluarganya ibaratnya akan menjadi orang biasa, keluarga biasa lagi ya. Cuman orang mengenalnya, loh itu anaknya itu kok nggak sepintar kakeknya, nggak ya cuman keturunan, Pak, cuman dapat nama, dapat lisensi, tapi produknya berbeda dengan yang awam, yang awal gitu. Itu bisa. Kalau maaf kata ya, misalkan sering ada kata-kata misal keturunan raja itu kan harus sikapnya gini, apakah ya sakti, tapi kok diketahui kok keturunan raja kok modelnya kayak gitu, ya cuman kok beda sama pendahulunya, leluhurnya dulu kan kadang gitu. Justru malah orang lain kok miayani gitu ya, walaupun dia cuman biasa gitu, nah bisa dianalogikan gitu tuh. Nah tapi Om, kalau seumpama nih anaknya tuh nggak terpilih jadi pewaris, tapi dia ngeyel nih pengen, terus dia mencoba ngilmu lah, ibaratnya jadi adu ilmu supaya bisa menarik si entitas itu tuh. Nanti apa kira-kira kemungkinan yang bisa terjadi di situ? Mungkin bisa ke serangan fisik sih, Mbak ya. Bisa sampai sakit keras sih, atau mengalami gangguan-gangguan metafisik bisa. Gitu. Bahkan ini juga berlaku ketika mereka akhirnya mengabaikan. Terkadang kan ada cerita ketika itu nggak dimandikan, nggak dijamasi, mereka membuat suasana yang kurang baik, disimpan di dalam lemari atau kadang keluar lewat mimpi. Terus atau kita sebut isinya itu ya, kodamnya itu
kadang kabur, jadi cuman barang kosong itu juga bisa. Ya. Ngambek. Ngambek. Iya sih bener. Tapi ini ya nggak jadi ibaratnya nggak ada keringanan karena ibaratnya kan ini orang dalam ya, anaknya si pemilik utama nih, terus kalau dia mau mengusahakan mungkin si pegangannya kayak ya udah nggak apa coba dulu, tapi asalkan kita bisa sefrekuensi nih. Nggak bisa. Nggak Berbeda kalau di dunia spiritual nggak bisa gitu. disuap, Mbak. Nggak bisa ada orang dalam. Jadi murni. Karena mereka memilih sesuatu tidak berdasarkan kuantitas tapi kualitas. Benar-benar kualitas, Mbak. Bahkan menjadi pertanyaan, loh kok orang luar bisa masuk lah, kualitasnya lebih bagus. Benar. Ya, berbeda dengan ono ya. Kanan kiri, keturunan, semua dapat gitu. Ini nggak bisa, Om. Tapi nih Om, kalau konteksnya adalah semua pegangannya tuh ada dalam pusaka ya. Katakanlah Amit, orang tuanya yang punya pusaka ini sudah meninggal, anak-anaknya berebut pusaka. Terus memang tujuannya yaitu untuk dijual lah, atau paling tidak kayak untuk biar gengsi aja, aku belum dapet ini gitu. Bisa nggak si entitas di dalam pusaka itu jadi marah dan malah menghukum si anak-anak yang berebut itu? Ya itu istilahnya nanti malati, Mbak. Walat bisa. Akhirnya kena molo, kena sial. Biasanya molonya atau sialnya itu apa, Om? Ya pertama paling yang nampak paling biasanya sakit ya, baik medis ataupun non medis ya. Kemudian nanti efek jangka panjangnya. Biasanya kalau yang sudah berkeluarga jadi cekcok, jadi panas, rezeki seret. Ya ini sebenarnya bukan ulah entitas itu, tapi kemungkinan adalah teguran dari Tuhan bahwa kamu tuh terlalu serakah, kamu tidak bisa mengemban itu. Dijabailah. Iya benar. Jadi kan kalau kita bilang kan makhluk astral itu pun juga makhluk Tuhan. Ketika dia merasa tidak nyaman, sakit hati, mungkin kan dia juga berdoa dan diaminin, Mbak, sama malaikat dan dikabulkan oleh Tuhan. Benar sih. Malah jadi kualat. Gitu. Kalau saya sikapi ya, Mbak ya, karena menurut saya itu masuk ke ranah pamer, keserakahan dan juga kesombongan. Benar. Beda kalau yang masuknya tadi ke ranah amanah, diamanahi. Bahkan dia memegang teguh itu, ini nggak akan saya jual. Mau ditawar berapapun saya nggak bisa. Atau ilmu misalkan dapat warisannya. Ya kalau warisan ini bisa ilmu hitam, bisa ilmu putih ya, Mbak, dua-duanya ya. Benar. Itu. Jadi ya dia kan atau pesannya dulu disembunyikan biar nggak banyak orang tahu. Tujuannya ini mungkin untuk menolong orang dan segitu, Mbak, sesuai jalur. Lah mungkin kalau yang diturunkan itu untuk pamer atau menyelakakan orang, ya tentu ada karma buruk lah di situ. Bener sih, ya itu. Karena ini ya tabur tuai itu sih. Iya, tabur tuai. Tapi nih kalau semua terlanjur nih, Om, ada yang ngambil pusaka almarhum orang tuanya, terus kayak aduh jadi kena petaka nih. Nah itu cara paling paling ampuh untuk ibaratnya menyembuhkan itu, si pusaka itu dikasih kemana atau ke siapa? Ya tentunya itu kan nanti harus ada konsultasi, Mbak, dengan praktisi yang tahu. Kemudian kalau ada kesalahan apa, butuh ruwatan pasti. Untuk menetralisir, meruat, dan pusakanya ini akan disimpan di mana. Bahkan ada beberapa cerita itu yang mengisahkan bahwa mengaku-ngaku bisa membawa itu. Misalkan dalam kejadian ini tadi konsultasi dengan misalkan paranormal gitu, dia bilang, ini saya amankan misalkan gitu, saya bawa, lama-lama kalau dibawa-bawa mau healing, lama-lama hilang kan gitu. Buat ke Facebook tuh dijual. Nah itu juga ada istilah-istilah. Bahkan saya dulu pernah menemukan ya ibarat kata mendapatkan hibah ya pusaka itu ketika anak turunnya nggak mau ngurus, akhirnya saya suruh datang ke rumahnya. Kemudian saya cek ini Ombo mau nggak bawa ini daripada kita buang katanya gitu. Ya sudah, ini saya bawa, tapi bukan berarti saya membawa menjadi milik saya. Suatu ketika nanti mau diambil silakan, tapi yang penting sesuai dengan amanah almarhum misalkan saya gitu. Terus jadi pertanyaan, loh Bang apa bawa itu? Saya menganggap itu benda kebudayaan, Mbak. Iya benar. Karena sayang kalau itu keris-keris tua kemudian dibuang atau dikasih orang yang orang nggak mau, dijual ataupun dihancurkan. Saya tidak melihat secara kajian metafisiknya justru, tapi kajian budayanya. Nilai budaya. Wah ini kan sayang gitu. Maksudnya benda budaya, benda pusaka gitu. Jadi saya simpan. Saya simpan. Tapi ya tetap saya rawat seperti ada ininya. Kalau saya nggak bisa
tahu spesifiknya saya kasihkan dengan orang yang paham itu untuk misalkan membersihkan, menjamasi gitu. Tapi tetap saya jaga dan saya bilang sama orangnya, kalau mau diambil nanti saya antar. Kalau mau diambil silakan, atau mau saya antar atau apa. Jadi ini tidak 100% jadi milik Anda, tapi saya amankan dulu. Iya sih benar-benar. Gitu. Saya pernah Mbak dapat itu, sering kok dulu. Tapi semenjak menikah ini jarang karena saya tinggal di rumah orang tua. Pusakanya gitu. Tapi pernah ini Om, ada interaksi ini gak sama penunggu pusakanya itu? Iya. Ada beberapa yang sepakat dengan apa yang saya omongkan tadi itu. Kadang minta ini sama kamu aja deh sekalian gitu. Kalau saya bilang sesuai dengan jawaban saya tadi itu, berarti itu titip Mbak. Saya karena dalam hati saya tidak ada rasa untuk memiliki. Rasa sayang, eman kan. Eman atau sayang kan tidak harus memiliki gitu. Jadi berkata ini kita bawa dulu gitu. Kita bawa karena ada rasa cinta itu gini-gini, karena yang kalau kita sebut itu ditayuh ya, ditayuh itu kan kita cocoknya apa? Kalau waktu itu hanya saya membawa aja karena eman, sayang gitu. Kecuali kalau memang dari pihak sana memang diberikan ke saya dan saya menerima, ya deh ini jadi milik saya 100%, itu beda cerita. Maka saya pun akan memahari itu secara tidak langsung. Walaupun mereka tidak minta, tapi saya akan memahari itu karena seperti halnya ini ada mas kawin Mbak. Iya, pertukaran. Jadi milik seutuhnya gitu, kasarannya gitu. Ya. Berarti ini ya tetap sebenarnya mereka pun juga punya rasa hormat dan sopan juga ya Om pada orang yang memegang atau dititipi ya. Kalau emang tujuan awalnya ya udah dititipin aja, mereka juga tidak akan mencoba mempersuasi untuk ngepek gitu. Iya, karena dari awal niat saya memang udah dititipin aja karena jujur ya Mbak, kan saya menganggap ketika itu ada semuanya, nanti akan ya kalau itu positif semua, kalau ada yang negatif, yang manipulatif, bisa menjurus ke sesuatu hal kesirikan. Kemusyrikan, saya juga sangat paham tentang hal itu gitu. Jadi makanya saya sebut tadi saya sayangnya sama emannya itu karena itu benda kebudayaan. Iya benar gitu, sih. Benda kebudayaan itu niat saya. Kalau orang lain mungkin akan berbeda, entah itu menganggap itu benda bertuah, benda yang bisa dimanfaatkan, macam-macam, dan ada rasa ingin punya, itu beda. Karena dari awal saya sudah niatnya untuk itu. Itu jadi kapanpun mau diambil silakan. Ini saya bawa dulu karena ada kata, wah ini mau dibuang itu langsung saya muncul untuk eman gitu loh Mbak. Bukan tak PE gitu, enggak. Buat saya gitu. Benar. Walaupun itu dikasihkan, itu mereka ikhlas, itu buat apa sih Om juga kan. Malah kita penuh takut gitu ya bawa, tapi nek nanti saat waktu butuh diambil, terus ada yang hubungi, dulu kasih saya ini masih ada enggak ya itu? Masih bisa Om maaf ya gini. Ya nggak apa Mbak, diambil aja. Mas, nanti diambil aja. Ya saya kasihkan. Gitu. Jadi kayak jadi rumah singgah. Iya udah jadi panti ya. Tapi kalau ada orang lain yang kemudian ke rumah saya terus ngelihat itu mau diminta atau mau dibeli, saya nggak boleh. Karena ada amanah itu. Gitu. Itu kan ujian juga Mbak. Bener Om. Walaupun keluarganya nggak nanyain, tapi tetap saya jaga itu. Iya. Karena kan itu pasti ya. Nggak usah secara isinya apa deh, dari barang fisiknya aja itu harganya pasti sudah wow karena benda karena saya tidak melihat tentang nilai saya, karena benda ini aman dan biar nggak rusak, nggak hilang. Nggak dihancurkan macam-macam gitu. Iya benar, cuman kan karena ya mungkin kayak kesalahan persepsi banyak orang ya Om, jadi kayak kadang ketika orang menyimpan pusaka dari orang tuanya atau dari mana kan dipikirnya kayak kamu ini ya padahal kan ya beberapa mungkin kayak Om nih menerima penitipan, atau kadang kayak ada nih anak-anak yang orang tuanya udah meninggal dan ini adalah peninggalan kayak benda yang menghubungkan gitu loh. Ada kenangannya di situ. Karena nggak hanya benda pusaka itu, menurut saya tidak hanya senjata, kan ini bentuk senjata Mbak, misal garis ya. Benda pusaka itu bisa misal kalau yang saya punya misal itu arsip. Arsip. Arsip bersejarah. Wah keren sih itu. Itu saya anggap benda pusaka. Kalau itu memang saya ingin memiliki, memang ada. Jadi saya kadang ke Loaan, kadang tanya-tanya teman lawasan, butuh ini arsip ini, termasuk kemarin yang mungkin buat riset itu kayak majalah-majalah itu misteri gitu. Itu benda pusaka Mbak, saya menganggap. Karena segala informasi tersimpan di situ. Benar sih. Tentang masa lalu ya. Benar. Yang ada. Kemudian juga selain arsip, dokumen, foto-foto lama. Saya secara tanda petik itu tertarik untuk memiliki kalau itu, karena
harapan saya bisa buat riset, nanti juga bisa saya wariskan ke anak saya gitu ya. Tapi kalau tentang senjata atau tulisan aji atau benda itu saya menganggap itu memiliki nilai kebudayaan gitu aja. Benar sih, benar. Oke, nah ini Om. Tapi kalau tentang kita ngomongin pewarisan lagi tadi ya, itu bisa nggak sih lompat generasi kayak gini? Seumpama katakanlah aku nih yang punya pegangan, terus kayak sudah di hari tua mau tiada gitu kan, terus tapi ini mungkin dari anak-anakku gitu, siapa peganganku ini kayak belum ada yang cocok, belum mau, tapi aku nggak mau meninggalkan keluargamu. Aku nggak tahu ya, mungkin mereka bisa punya vision atau gimana. Aku pengen sama cucumu aja. Itu mungkin nggak? Mungkin bisa lintas, bisa loncat, itu bisa. Bahkan dari tangga, dari buyut tuh bisa Mbak, nggak langsung pas di bawahnya, tapi 5 susunan di atas atau apa itu bisa. Bahkan ketika cucu atau buyutnya itu belum lahir. Iya. Mungkin nanti keturunan ke-5 atau mungkin keturunan ke-7 itu bisa. Tapi berarti selama masa menunggu itu ya, dan si pemiliknya sudah nggak ada nih, si pegangan ini tuh berdiamnya di mana? Apakah masih di sekitar keluarga itu atau kayak ya udah freelance dulu deh? Bisa dua-duanya. Bahkan kalau sering saya sebut ya, misal ada di satu kerajaan sedang terjadi konflik ya, entah perebutan tahta ataupun ingin menjadi pemimpin semua itu ya, beberapa benda pusaka ataupun mustika yang ada di dalamnya itu kosong, Mbak. Jadi cuman casing. Cuman ya beneran barang aja. Iya, barang aja. Kan pernah diceritakan sama salah satu ini ya, teman kita ya, itu kita tanya yang sedang ada tanda petik kata kuncinya kemelut itu, beliau kan datang ke kantor itu, saya tanya, ini Pak, gini-gini, ya benar memang isinya serana ning jero kabeh kan gitu. Oh iya. Cuman barangnya aja. Iya. Itu bisa Mbak. Karena kan ada istilah bahwa kalau di tempat itu kan sakral. Iya. Bahkan seseorang yang nggak sengaja jatuhin ini aja kok sampai nggak bisa jalan. Nah ini ketika terjadi huru-hara, konflik di dalam itu, perang saudara, tapi kok nggak ada apa-apa ya karena isinya udah pada pergi. Iya. Karena mereka nggak mau nurun, Mbak. Nggak mau, mereka berkata mereka pingin yang nyata ini itu pingin dapat warisan itu, tapi yang warisan itu nggak mau. Benar. Memilih. Jadi bisa modelnya keluar freelance tadi ya. Benar. Kita pindah kemana. Tapi ada juga yang berdiam diri di situ ngunci. Jadi modelnya kayak hibernasi. Ngelok. Tapi nggak ini ya Om, kayak maksudnya dalam masa menunggu itu ya kayak agak memberikan perlindungan lah terhadap calon orang tua si pewaris ini. Bisa nggak? Bisa, jadi itu bisa. Ya walaupun tipis-tipis mungkin ya. Iya, tipis-tipis. Mungkin juga dari para yang dipercaya, penasihat keluarga itu mungkin bisa. Yang menjadi narah hubungnya ya tentang hal itu gitu. Oke. Nah, tapi nih Om, kan namanya pegangan ya. Kadang tadi kan ada yang diwariskan atau berarti datang sendiri. Ada juga yang dicari nih. Iya. Kan itu bisa jadi aliran hitam dan putih atau kanan kiri kan. Gini, aku penasaran deh sebenarnya. Ketika orang punya pegangan itu, apakah mereka tetap bisa melakukan ibadahnya terhadap Tuhan? Ya tergantung Mbak. Kalau putih itu menurut saya pegangan ini kan perantara ya, lantaran. Kecuali kalau memang mengikat perjanjian dalam arti perjanjian yang berkaitan dengan keburukan. Memang ada salah satu syarat-syarat yang nggak boleh ibadah, nggak boleh sembahyang. Tapi kalau kemudian di sini tidak ada perjanjian ataupun hanya sebagai pendamping saja atau perantara saja, menurut saya tetap sah-sah aja. Bahkan kan tadi misalkan yang punya pegangan itu orang sakti, dalam arti sakti ya gitu, anti peluru misalkan dibacok, ditebas nggak bisa. Bahkan dia pemimpin laskar perjuangan, seorang pemuka agama atau kiai gitu, itu sangat memungkinkan. Karena mungkin jin putih mungkin ya yang menjadi perantara. Tapi kalau yang anti peluru, anti bacok gitu tuh itu masih aliran putih ya Om? Tergantung juga tujuan pemakaiannya. Tujuan pemakaian dan ininya untuk apa. Kalau memang
untuk kekebalan dalam hal ini untuk melawan penjajah pada waktu itu tentu putih, Mbak. Sebenarnya semuanya itu putih, kalau hitam itu penyalahgunaannya. Iya paham. Itu yang kemudian kalau dengan kemampuan yang sama, mungkin rapalan mantra ataupun tirakat atau ininya sama. Nah, yang dipanggil kalau tujuannya negatif, yang datang yang negatif, Mbak. Oh iya benar sih. Tapi memiliki kemampuan serupa. Nah, ini biasanya dipakai untuk tujuan kurang baik. Misalkan untuk tawuran ya, untuk tantang-tantangan, jadi pencuri, bisa ngilang, itu bisa. Iya. Nah tapi nih Om, seumpama aja, kayak si orang yang punya pegangan ini pada suatu saat kayak mengalami kebangkitan spiritual nih, jadi pengen ibaratnya lebih dekat dengan Tuhan lah, terus pengen melepas pegangan-pegangannya itu bisa nggak? Bisa. Bisa. Dua-duanya sebenarnya bisa, Mbak. Tergantung. Sebenarnya kalau kita sebut itu yang susah itu perjanjian gaibnya itu ilmu hitam, Mbak. Kalau menurut saya semua perjanjian nggak ada yang pakai darah ya. Gitu. Kalau yang sudah perjanjian darah itu udah menyimpang. Terus mengorbankan hewan bahkan manusia. Kalau putih menurut saya tergantung kuat kita tirakat. Kita bermunajat ya, kita berdoa seperti apa, baru Tuhan mengirimkan ini sebagai perantara, itu kemungkinan meninggal pun bisa mudah gitu. Ada yang bantu lah Mbak ya, misalkan tuh ini. Tapi kalau kemudian ilmu hitam ya susah. Dan diturunkan kan pun dia milih nanti kalau dia tidak bisa merawat itu dia bisa sakit-sakitan. Kayak yang nyawanya bukan kalau nyawa kan hak Tuhan ya, tapi yang di sini dibawa adalah jiwanya. Iya sih. Gitu. Jadi kepikiran Om, kalau yang diturunkan itu tadi ya, kalau yang katakanlah ini ilmu putih nih, kan bisa ini ya, maksudnya memilih yang frekuensi tadi atau bahkan pun bisa nggak yang sedarah gitu sama pemilik utama. Kalau yang ilmu hitam nih, apakah dia akan tetap memaksakan karena ibaratnya aku udah ada perjanjian darah dengan si kepala dari keluarga ini ya. Jadi habis itu ya aku akan tetap ngisep keturunannya. Iya bisa seperti itu. Wow. Terkadang kalau kemudian keturunannya nggak mau, dia mungkin yang akan menjadi jawaban yang saya lainnya. Dia akan harus mencarikan orang penggantinya. Tapi konteksnya tumbal kalau ini. Bisa tumbal, bisa yang harus nerusin. Nerusin tentang ini. Misalkan dicari di sini adalah wetonnya sama. Karakternya harus memiliki yang sama, tanggal lahirnya sama, atau kondisi-kondisi yang misal syaratnya adalah harus lahir pas malam 1 Suro. Dia harus nyari yang malam 1 Suro, Mbak. Tapi misalkan gitu. Tapi tetap orangnya juga harus tahu kan Om si calon pengganti ini. Ada yang tahu, ada yang enggak. Jadi jahat banget kayak ada yang dijebak, iya ada. Iya, jebak tuh ditembakkan aja. Ada. Tapi memang kebanyakan harus tahu, Mbak, harus ibarat kata harus seperizinan. Kamu mau nggak misalkan gini-gini, diarahkan gini, nggak boleh ada kebohongan gitu. Kalaupun dilakukan seperti itu, bisa jadi malapetaka bahaya itu kembali ke yang ngasih. Karena dia ibarat kata kan mau memutus kontrak tapi dengan cara nggak baik-baik. Iya sih. Itu walaupun itu entah hitam entah putih sama, Mbak. Ilmu hitam menurut saya lebih ketat ya. Iya. Karena sesuatu hal yang dipaksa diajak kerja sama kok. Bukan yang dikirimkan atau dia yang datang sendiri. Benar. Itu. Nah, tapi Om, kalau yang ngelepasin pegangan dari ilmu hitam nih, dengan karena ini ya tadi kebangkitan spiritual lah, pengen lebih dekat ke Tuhan, mungkin nggak si pegangannya yang kubu kiri ya kita bilang, itu malah akan mencelakai si pemilik yang ingin bertobat ini? Bisa itu karena nggak mau lepas bisa juga. Bahkan sampai mengambil nyawa gitu bisa? Mungkin ke tahapan kalau kita sebut kayak sakit keras mungkin juga bisa. Bahkan ketika bertobat digoda lagi biar kembali lagi juga bisa. Pokoknya sebisa mungkin kamu harus sama aku tetap gitu ya? Iya. Posesif juga. Iya. Kalau udah cinta posesif, Mbak, dia nggak mau. Obsesi. Mau melepasin dia walaupun nggak mau dikejar terus bisa. Bahkan ketika sudah bertobat, sudah sembayangan ibadah gitu diganggu terus. Iya. Ini sesuatu yang baik. Ketika mereka menggoda mengancam dengan buruk-buruk nggak baik ya, itu nggak berhasil, mereka akan memberikan sesuatu yang baik-baik. Paham. Karena kan orang ketika terancam, ditakut-takuti, rasa intimidasi itu kan semakin menjauh, Mbak.
Bener. secara psikis ya. Tapi ketika dia dikasih janji yang manis, Iya. didekati dengan baik-baik, manipulatif, itu bahaya. Iya bener sih. Karena manusia suka yang manis-manis ya daripada yang pahit-pahit. Walaupun yang manis-manis itu menyebabkan diabetes. Yang Betul. pahit-pahit kan menyebabkan sehat kayak jamu kan gitu. Bener. Itu. Iya sih bener. Kalau mungkin pun ya Om, kayak si pegangan ini mencelakakan si yang punya. Terus mungkin katakanlah tangannya patah nih. Ya. Tapi terus dia ngasih kayak semua, dia memperlihatkan nih aku masuk ke badanmu, tanganmu bisa gerak lagi kan, kayak gitu mungkin contohnya gitu itu ya. mungkin hal-hal yang lain. Mungkin kesulitan ekonomi, dia mengalami kesulitan ekonomi atau apa itu. Seperti itu bisa. Apalagi kalau manipulatif. Iya itu. benar. Tapi yang bisa dicelakakan itu si yang punyanya aja atau keluarganya nih Om? Bisa dua-duanya juga bisa. Kalau keluarganya yang dicelakakan, apakah lewat si entitas itu aja atau si entitas itu pakai badan si yang punya nih, jadi kayak ngerasukin terus mukul kayak atau ngapain? Juga bisa dua-duanya atau menggunakan badan yang lain. Misalkan dalam itu ada 5 anak tuh misal Mbak ya, ini kan dimaksud ini harus pertama. Dia bisa masuk ke sini, bisa ke yang lain. Bahkan yang lain ini adiknya bisa ngasih keluhan atau apa komplain ke yang ini, bisa interaksi gitu. Oke, wah seru. Bahkan ke orang lain juga bisa mungkin Mbak, yang nggak ada hubungan sejarah. Kalau cuma tujuannya kita kenal kayak mediumisasi gitu, itu bisa. Oh, wah. Begitu ya, tapi ini Om, kalau seumpama, ntar dulu deh aku nanya, ada nggak sih orang nyari pegangan atau kodam tuh ke dukun? Ada. Nah, seumpama itu yang hitam ya, Iya. seumpama dia pengen melepas, dukunnya masih hidup, akan lebih gampang atau malah sama aja? Justru kalau masih hidup, kalau orangnya mau loh Mbak, bisa. Kalau orangnya meninggal, kayak masang susuk, Nah, itu susah. Jadi harus mencari orang yang bisa ngelepas itu. oh, Itu sistemnya kan pasut-pasutan Mbak, yang tahu ya pasang, install. Jadi harus butuh hacker buat uninstall kan, iya bener-bener. gitu. Bener sih, tapi kalau seumpama dukunya masih hidup nih Om, nah terus yang pakai susuk atau punya pegangan ini meninggal duluan, nanti ketika pegangannya ini bisa dilepas, apakah dia akan kembali ke pabriknya ini, ke si dukun ini, atau jadi entitas freelance lepas bebas kemana-mana? Bisa dua-duanya Mbak, bisa dia kembali ke yang, kebanyakan yang pertama sih. Kembali ya? Kemungkinan kalau yang masang sudah meninggal, bisa Bebas lepas. iya bergabung dengan 19 yang juta lainnya gitu. Oke, wah. Tapi nih Om, kalau semua yang pegangannya dari dukun ya, Iya. itu dukunnya masih punya kendali juga nggak sih? Kayak ke ini, seumpama deh, ini contoh aja ya teman-teman. Jadi kayak aku mencari pegangan ke dukun. Terus mungkin aku ada salah ngomong nih ke dukunnya nih, kan dia disebel nih. Tapi terus ada entitas yang Atau bayar maharnya kurang. nah entitasnya tuh udah bisa ikut aku pegang, aku punya pegangan. Tapi kan ibaratnya bos dan pabriknya kan si dukun nih. Iya. Bisa nggak si dukun ini nyuruh entitas yang bawa sama aku ini untuk kayak yaudahlah kadang-kadang dibikin susah gitu, bisa Itu nggak? bisa. Wah, Bisa Mbak. Atau kemungkinan dianya lupa, karena misal ada kayak 35 hari sekali harus tirakat apa, harus ngasih sajian apa, lupa. Bisa sih kodamnya itu pulang atau apa, karena kalau kayak kita sebut ini kan kalau bukan keturunan langsung, kita minta ini kan kayak download aplikasi Mbak, kalau nggak dibayar bulanan juga nggak bisa dipakai, bener. nanti uninstall sendiri. Iya. Harus ada kayak perpanjangan gitu. Bener. Bisa. Wah, oke. Kalau ini nih Om, bedanya pegangan hitam dan putih. Iya, kalau putih itu tentunya hanya sebatas perantara Mbak. Mungkin cara lepasnya juga lebih mudah, tujuannya juga untuk hal positif. Kalau yang hitam itu tentu lebih berat, karena ada kerjasama yang saling menguntungkan dalam artian misalkan untuk pesugihan, untuk ilmu-ilmu tertentu, entah bahkan juga pegangan yang dipergunakan untuk bunuh orang, untuk ngabisin orang gitu ya. Ada juga yang untuk melancarkan misal aksi atau untuk jabatan yang dia memaksakan sekali. Ya tentu sesuatu yang dipekerjakan harus minta upah, Iya sih. minta ini kompensasi, bayaran gitu. Dan pasti merasa sombong Mbak untuk entitas seperti itu gitu, karena
mereka juga akan membuat menyombongkan orang juga yang dia bawa gitu. Bener. Udah auranya beda lah mbak, orang itu yang terbawa itu beda. Bener sih. Tapi kalau untuk cara dalam tanda kutipnya menghukumnya atau mengingatkan ketika tidak dirawat itu awalannya deh Om, ibaratnya SP1-nya Iya. antara hitam dan putih itu sama nggak? Berbeda. Nah, lebih keras yang hitam. Ya. Serem banget sih. Tapi nih, kan terutama orang-orang zaman dulu ya Om, pegangannya kan pasti lebih dari satu dong. Iya. Nah, kalau manusia kan ada konflik internal dengan dirinya sendiri. Iya. Nah, kalau tentang pegangannya nih, ada nggak pegangan semua ada 5 nih. Nah, ini mungkin 3 atau 2 diantaranya saling berantem tuh. Iya, itu bisa jadi berat auranya juga bisa mbak. Oh, tapi biasanya nih penyebab berantemnya apa Om? Kemungkinan ya ada yang mungkin nggak mau diduakan mbak. Gitu, atau orang ini terlalu serakah juga bisa. Apa-apa diambil akhirnya bentrok. Ibarat kata paling simpel adalah tempatnya nggak cukup mbak. Desak-desaan tuh kayak ikan pepes tuh dimasukin ini kan pasti mereka desak-desakan yang membuat akhirnya apa, auranya orang itu berat, akhirnya mungkin panas, gampang emosi, sakit-sakitan, energi yang benturan. Kalau kecuali kan orang itu memang wadahnya gede, berkata kayak bawa orang, nampak kita bawa orang, kalau orang 5 ditaruh di kamar 5 kamar ya nggak ada bentrok. Tapi kalau kamarnya 5 yang masuk orang 50, apa yang terjadi? Wah, berantem. bener. Dalam artian karena mereka sendiri sudah nggak nyaman. Iya. Gitu. Wong ini diperuntukkan sebenarnya maksimal kapasitas 1 kok diisi 5-10 orang ya. Dan kan terjadi itu sebenarnya. Selain memang ada seseorang yang dia cuman bisa membawa 1 karena spesialisnya bidangnya itu. Kemudian ditawarkan untuk yang lain. Mengganggu mbak akhirnya. Yang harusnya jalannya lurus, ada yang menghalangi karena dianya sendiri. Oke, tapi bentroknya nih Om, apakah di dalam diri si orang itu atau bentroknya tuh di luar? Iya, bisa di dua-duanya. Kalau di dalam diri orang itu ya, maksudnya ini sih, ya entah di luar atau di dalam diri orang itu, ada efek secara medisnya nggak ke orang ini? Bisa, bahkan bisa sakit keras sih mbak, efeknya juga bisa. Bentroknya itu. Tapi kalau di luar mungkin ya yang dirasakan suasananya jadi lebih panas, bisa menghambat rezeki karir. Paling sering itu sakit-sakitan orang itu nggak cocok, mual, mutah dan macam-macam. Atau sakit aneh, sakit misterius. Kata udah kelebihan mbak, kemudian ada yang menyarankan beberapa harus dikembalikan, harus dilepas, harus ditaruh di tempat yang benar, ditata lagi. Kapasitasmu sekian, nggak boleh melebihi kapasitas, itu juga bisa. Berarti memang error lah nanti. Iya, berarti solusi terbaiknya memang dilepas salah satu ya, bukan orangnya yang ibaratnya upgrade kapasitas. Nggak bisa, kalau sudah bawaan air itu nggak bisa seperti itu mbak. Kayak kita membeli laptop atau apa mungkin bisa di-upgrade tapi di lemot. Sudah bawaan nggak bisa. Kalau pingin ya beli eksternal, hard disk itu eksternal itu. Kalau itu nyimpen di komputer, tapi kalau manusia nggak bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu. Tahu saya ya ini. Tapi nih Om, kan sebenarnya ini udah kita sempat sebut di awal nih, dan juga sering dijadikan omongan orang juga ya. Kalau orang punya pegangan itu sulit meninggal. Iya, udah cekelan. Iya, itu sebenarnya penyebab utamanya. Apakah mungkin karena pewarisnya belum ketemu, atau kenapa tuh? Bisa pewaris nggak ketemu, bisa syaratnya untuk melepas itu kurang atau yang masang nggak bisa. Ada kodamnya masih ngendolin mbak. Karena saya pernah mendapatkan kasus seperti itu juga. Jadi memang masih ini kasarannya, tapi analogi saja ya. Nyawa itu ketahan di sini katanya. Tapi ini sudah dingin. Itu ada keris kecil yang dia harus diambil, dilepas itu. Jadi di uninstall. Biasanya orang dulu bilang kalau orang punya banyak pegangan atau apa, meninggal susah. Patang susuk juga siapa? Jadi sudah tertanam benda asing, terkadang saya mungkin ada yang saya tidak bisa terlalu detail menjelaskan, bukan ranah saya. Ada yang menjelaskan masih digendolin gitu mbak, jadi kasarannya malaikatnya belum bisa mencabut secara 100% gitu.
Oke. Jadi harus dilepas atau pulang dalam kondisi seperti datang. Gimana tuh? Ketika datang itu kan kosongan kita. Pulang pun juga harusnya menghadap Tuhan juga kosongan. Nggak ada yang nempel di tubuh gitu loh Mbak. Ya, ya. Jadi kayak kepaku, berkata baju itu harusnya bisa ditarik gini, tapi kemudian ketika di sini kemudian dipaku ya kita tarik-tarik gini kesangkut gitu. Nah, kalau analoginya saja. Iya, iya. Tapi nih Om, biasanya pegangan-pegangan itu ya entah hitam atau putih. Iya. Kalau di badan orang lokasinya di mana aja? Biasanya paling sering di sini Mbak, ada di telapak, ada di dada. Ada yang mungkin berbentuk macam-macam bentuknya tuh Mbak. Ada yang pegangan di tangan juga ada, misalnya tujuannya untuk mukul misalkan. Tapi biasanya kalau tangan kan nanti misal mau untuk ID lah saya sebut gitu. Terus ada kalau di wajah mungkin yang bentuk susuk biasa ada yang di sini atau di sini. Ada yang bentuknya ditelan. Terus melebur jadi satu dengan tubuh. Tapi kalau ada juga yang bentuk raja, jadi terkadang tidak semuanya berbentuk seperti benda pusaka atau batu mustika ya. Ada yang bentuk tulisan raja di badan, kayak tato invisible lah. Iya, iya. Itu juga ada. Gitu. Ya, tapi baik hitam maupun putih sebenarnya kalau penempatannya hampir sama Penempatannya aja. hampir sama. Karena itu kenapa ditaruh itu titik-titik cakra, Mbak. Titik cakra manusia. Oke. Oke, oke. Menarik sekali ya pembicaraan tentang warisan ini sih. Mungkin teman-teman juga penasaran sih Om ya, karena kan banyak ya yang maksudnya kan kita generasi yang orang tuanya masih ya udah yang masih sepuh-sepuh banget itu, bahkan mungkin simbah-simbahnya juga masih sugeng gitu terus ada punya gitu kan. Nah, mungkin ini pertanyaan penutup ya Om ya. Kalau seumpama yang diwariskan ini adalah ilmu. Seumpama si A ini ilmunya punya ilmu penyembuh santet. Iya. Ketika diwariskan ke keturunannya atau ke pewarisnya itu, apakah itu akan sama sebagai penyembuh santet atau bisa jadi kayak penyembuh penyakit fisik? Tergantung Mbak, tapi kalau biasanya itu linear sih. Kecuali kalau kemudian cucunya ternyata memiliki wadah yang lebih besar, dia bisa mempelajari yang lain tuh, bisa nambah install yang lain bisa. Ilmu lain ya. Itu bisa. Oh iya, berarti tetap sebenarnya ada pengembangan dan bisa ditingkatkan juga ya Om ya. Iya. Ya selama dan semoga itu bukan yang hitam ya Om. Iya. Benar. Nah itu dia teman-teman pembicaraan kita tentang warisan ini ya. Kalau teman-teman yang penasaran semoga menemukan jawaban di episode ini. Kalaupun yang masih pengen sharing pengalamannya atau cerita dari siapa tentang warisan ini ya Om, boleh banget di-share di kolom komentar begitu. Ya, sebelum kita akhiri, kita ucapkan terima kasih untuk Sobat Japanika yang menyaksikan dari awal hingga akhir, dan tetap dukung podcast Obrolan Santai dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Dan untuk teman-teman yang ingin menambah koleksi merchandise dari tim KTJ, dapat dibeli di toko oranye ataupun toko hijau. Jika ikuti Instastory atau akun kita semua, terutama yang di KTJ Merchandise. Dan untuk akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi datang sampai naringan rahayu, sagung dumadi.